let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jurnal umum. Di kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang definisi jurnal umum dan fungsi jurnal umum. Jurnal umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu atau 1 bulan, tanpa membedakan jenis transaksi yang biasa dicatat dalam jurnal umum, meliputi transaksi pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena segala transaksi pada perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Fungsi jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi historis. Karena penjurnalan dilakukan secara kronologis, maka segala transaksi dicatat berdasarkan urutan tanggal dan diterapkan dalam keseharian. Jurnal ini kemudian juga dapat mendeskripsikan kegiatan perusahaan setiap harinya, berurutan dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian membuat jurnal ini memiliki fungsi historis yang merekam segala catatan transaksi secara sistematis, memudahkan untuk melakukan pelacakan riwayat dan sebagainya. 2. Fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan seperti halnya jurnal lain, tentu saja jurnal jenis ini juga memiliki fungsi sebagai pencatatan atau dokumentasi. Ini karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan selalu dibukukan. Artinya, adanya perubahan modal, biaya, kekayaan maupun pendapatan akan dicatat dulu di jurnal umum yang kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Selanjutnya, fungsi analisis. Meskipun terkesan seperti buku harian, nyatanya menginput data di jurnal ini juga tidak dilakukan secara asal. Tiap record atau catatan transaksi dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi. Transaksi diidentifikasi sebagai kredit dan debit yang juga meliputi klasifikasi terhadap akun dan nilai transaksinya. Dengan demikian, jurnal umum telah memenuhi syarat untuk memiliki fungsi analisis. Keempat, fungsi instruksi. Selain ketiga fungsi yang disebutkan sebelumnya, ternyata jurnal ini tak sekedar catatan harian, karena ia juga memiliki fungsi instruktif pada proses input data di buku besar. Hal ini karena penulisan di jurnal jenis ini tak berhenti sebatas dokumen transaksi saja, melainkan juga berupa bentuk petunjuk untuk kredit atau debit. Yang terakhir, fungsi informatif. Sebagai salah satu catatan, tentu saja jurnal umum memuat sejumlah besar informasi serta detail terkait bukti pencatatan transaksi yang pernah terjadi. Dengan adanya jurnal jenis ini, berbagai informasi relevan dapat memudahkan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam urusan pengelolaan keuangan. Tujuan dibuatnya jurnal umum. Setelah memahami definisinya, tentunya kita juga harus mengerti apa tujuan dibuatnya jurnal umum tersebut. Dengan adanya jurnal ini, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, penilaian terhadap transaksi, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Selain itu, membuat jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Adapun prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Dalam akuntansi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal umum, di antaranya proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya, memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan
mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta, atau modal. 3. Menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. 4. Memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. 5. Membuat catatan transaksi ke dalam general journal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Contoh pencatatan dalam jurnal umum yang terjadi selama bulan Januari 2020 oleh PT Hari Mulia Bersama. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia Bersama senilai 500 juta. Tanggal 11 Januari 2020, dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2020, menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Dan tanggal 31 Januari 2020, membayar gaji pegawai pada bulan Januari senilai 20 juta. Setelah itu, kita akan membuat ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari, setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan kemudian bertambah berupa kas senilai 500 juta dan terletak pada sisi debit. Sedangkan modal Pak Hari bertambah menjadi 500 juta di sisi kredit. Tanggal 11 Januari, harta perusahaan atau kas berkurang senilai 20 juta untuk bayar sewa dan terletak pada sisi kredit. Perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta pada sisi debit. Tanggal 15 Januari, aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 10 juta dan perlengkapan senilai 5 juta terletak pada sisi debit. Namun, aset pada perusahaan berkurang senilai 15 juta pada sisi kredit. Tanggal 20 Januari, laba atau dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 10 juta dan aset perusahaan atau kas bertambah senilai 10 juta di sisi debit. Dan pada tanggal 31 Januari, beban gaji senilai 25 juta terletak pada sisi debit, sementara aset perusahaan atau kas berkurang senilai 25 juta pada sisi kredit. Saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum dengan soal ilustrasi perusahaan jasa. Kita masuk ilustrasi yang pertama. Tanggal 1 Februari 2021, Ibu Ani mendirikan usaha jahit dengan Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta. Jadi, kita analisis adanya penambahan uang tunai sebesar 15 juta dan adanya penambahan modal awal yang disetor Ibu Ani, di mana saat harta bertambah atau dalam hal ini kas, maka posisinya di debit, sedangkan modal ketika bertambah maka posisinya di kredit. Sehingga jurnal umum yang dibuat adalah tanggal 1, nomor bukti diisi sesuai nomor bukti transaksi. Karena ini soal ilustrasi jadi dikosongkan. Nama akun kas di debit 15 juta, sedangkan modal di kredit 15 juta. Lanjut, ilustrasi yang kedua. Tanggal 4 Februari 2021 dibeli peralatan jahit dengan tunai sebesar 2 juta. Pembelian peralatan ini bermakna adanya penambahan akun arta berupa peralatan. Jurnal umumnya, tanggal 4, nama akun peralatan di debit 2 juta rupiah. Sedangkan kreditnya kita ketahui pembelian peralatan dilakukan dengan tunai, sehingga akun kas akan berkurang. Jadi akun kas di kredit 2 juta rupiah. Lanjut ilustrasi yang ketiga. Tanggal 5 Februari 2021 dibeli perlengkapan secara kredit senilai Rp350.000. Adanya penambahan akun perlengkapan posisinya di debit karena perlengkapan adalah bagian dari harta. Jurnal umumnya tanggal 5 akun perlengkapan di posisi debit Rp350.000. Lalu kreditnya kita ketahui bahwa perlengkapan ini dibeli secara kredit, sehingga yang dikredit adalah hutang. Kita tulis hutang, posisi di kredit sebesar Rp350.000. Lanjut ilustrasi yang keempat. Tanggal 8 Februari 2021 diterima uang atas jasa jahit yang telah dikerjakan sebesar Rp500.000. Dapat kita ketahui bahwa adanya penambahan kas sebesar Rp500.000 karena telah diterima pendapatan. Ketika kas bertambah atau harta bertambah maka posisinya di debit.
Jurnal umum yang dibuat tanggal 8, akun kas didebet Rp500.000 dan akun pendapatan dikredit sebesar Rp500.000. Lalu ilustrasi yang kelima, tanggal 13 Februari 2021 dibayar biaya listrik Rp100.000. Dibayar biaya listrik berarti adanya pengurangan kas sebesar Rp100.000. Jadi ada penambahan beban. Maka posisinya harus didebet. Sedangkan pengurangan kas posisinya dikredit. Sehingga jurnalnya adalah akun beban listrik senilai Rp100.000 dan kreditnya adalah kas senilai Rp100.000. Dalam jurnal umum ini harus balance atau seimbang. Dapat kita lihat jumlah debit dan kreditnya sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.